Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sugeng Rawuh di pojok kota Kudus. Saya Tumenggung Fikri, juru kunci pojok Kudus. Pemirsa yang saya hormati, saat ini saya sudah berada di lokasi desa wisata Cengkir Manis ya namanya. Desanya Tanjung Rejo, cuma wisatanya ini yang ini Sabin Cafe ya. Jadi kita sudah berada di Cafe Sabin bersama Bapak Kepala Desa Tanjung Rejo, Sugeng Dalu, Pak Kepala Sugeng Desa. Dalu, Mas Fikri. Iya, jadi Teman-teman. mungkin masyarakat Kudus ini perlu tahu saat ini sejak Pak Kris ini menjadi kepala desa kan begitu drastis ada perubahan yang dulu tidak ada lampu-lampu seperti ini, sekarang sudah ada lampu. Kira-kira gagasan untuk menjadikan desa Tanjung Rejo ini menjadi desa wisata ini awalnya dari mana, Pak Kris? Ya, terima kasih Mas Fikri. Selamat malam untuk pemirsa podcast Centini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi awal kami setelah pelantikan memang mempunyai satu gagasan program Desa Tanjung Rejo ini akan kita bawa menjadi desa wisata. Karena kami melihat dengan adanya pembangunan Bendungan Lugung yang sudah selesai di tahun 2014, sudah selesai di tahun 2014 ini, kami berharap bisa sedikit merubah ekonomi masyarakat di wilayah Tanjung Rejo yang khususnya terdampak Bendungan Lugung. Salah satunya yang ada di sana adalah Cengkir Manis. Itu kebetulan ada di wilayah Desa Tanjung Rejo, lokasinya ada di RW 6, Dusun Kedung Mojo, dan saluran sungai atau Sungai Logong yang ada di sana yang di bawah hilir Bendungan Logong ini banyak masyarakat kami yang terdampak terkait dengan pembangunan Bendungan Logong yang semula biasa mencari pasir, batu di kali, karena dengan adanya Bendungan Logong secara otomatis tidak bisa mencari pasir tidak lagi bisa mencari ya. pasir lagi. Misalkan ada pun itu hanya di musim penghujan dan itu pun volume pasir yang ada tidak seperti yang dulu, yang sudah-sudah ya. Karena terbendung oleh pembangunan Bendungan Logong itu. Jadi kami berpikir untuk bagaimana sih merubah ekonominya masyarakat yang biasanya dulu mencari pasir, mencari batu di kali, ada pengganti ekonomi dengan perubahan ekonomi adanya pembangunan Bendungan Logong. Sehingga kami menciptakan salah satu destinasi wisata yang ada di Desa Tanjung Rejo yang sekarang memang sudah ramai dikunjungi, yaitu di destinasi wisata Cengkir Manis. Jadi Cengkir Manis alhamdulillah Mas Fikri sampai hari ini sudah ada beberapa wahana-wahana yang bisa kita suguhkan untuk pengunjung. Jadi ide gagasan awalnya memang karena masyarakat di Tanjung Rejo akibat pembangunan Logung yang semula mungkin setiap harinya ini bergelut dengan pasir dan pasir, akibatnya tidak ada pasir lagi sehingga ide awal untuk memberikan aktivitas baru kepada masyarakat terdampak ya. Karena bagaimanapun Logung ini kan dipastikan akan menjadi tempat wisata baru. Sehingga Pak Kepala Desa begitu cepat merespon karena termasuk Desa Tanjung Rejo ini adalah desa yang mungkin menuju ke Bendung Logung sehingga harus
ketika ditampilkan seperti itu mungkin nanti ada kaitan yang erat. Untuk gagasan ini, kira-kira pada saat awal mencetuskan ide seperti ini juga dirembuk dengan seluruh perangkat desa, dengan BPD, bahkan tokoh masyarakat, Pak Ya. Kades. Jadi gini Mas Fikri, saya melihatnya gini, mulai pembangunan Bendungan Lubeng itu selesai di tahun 2014, kami melihat ini peran dari pemerintah, baik pemerintah desa maupun dari pemerintah kabupaten ini belum ada sesuai dengan AMDAL ya. Kebetulan waktu pembebasan ini saya juga menjabat untuk pelaksanaan pengadaan tanahnya, bupatinya Pak Mustafa waktu itu. Itu setelah adanya pembangunan Bendungan Lubeng ini semenjak ditutup atau dikelola oleh BBBS, karena itu miliknya BBBS, itu belum ada sampai di tahun 2019 ini belum ada greget untuk menata kedepannya Bendungan Lubeng seperti apa kedepannya itu belum jelas. Tidak ada ide-ide. Belum ada ide ya. sama sekali. Jadi saya sendiri juga ikut memantau komunikasi dengan Dinas Pariwisata waktu itu. Jadi memang masih nol lah, masih nol. Sehingga setelah pasca Pelkades di tahun 2019 Desember, saya mulai mencoba untuk berkomunikasi dengan masyarakat sekitar. Kira-kira mana sih yang tempat yang bisa kita kelola. Dan alhamdulillah satu tempat destinasi yang kita cetuskan di Cengkir Manis itu kami bekerja sama dengan masyarakat sekitar. Dan alhamdulillah masyarakat sekitar ini perannya cukup besar sekali. Lokasi yang dulunya tidak ada akses, sekarang sudah menjadi akses. Lokasi yang itu dulu tidak bisa digunakan apa-apa karena itu dulu depo pasir, sekarang kita rubah menjadi destinasi wisata. Peran masyarakat di sekitar cukup luas. Dan ini pun kami selalu berkoordinasi dengan masyarakat kita di sekitar, terutama dengan lembaga-lembaga yang ada di desa, Pak RT, Pak RW, BPD, dan akhirnya saya membentuk kelompok sadar wisata. Karena kelompok sadar wisata ini menjadi salah satu syarat kami untuk mengusulkan SK Bupati Desa Wisata. Desa wisata yang ber-SK Bupati. Termasuk desa Tanjung Rejo ini salah satu dari 16 desa wisata. 15 ya? Ya, waktu itu kita 15 desa. Yang di-SK-kan Yang Bupati. di-SK-kan Bupati. Ketika ide awal Pak Kades punya gagasan seperti ini, kira-kira tanggapan masyarakat terhadap ini kan termasuk ya mungkin kalau orang jalanan bilang ini ide gila. artinya untuk bisa maju kita harus berani. Ya kan begitu. Tanggapan masyarakat awalnya seperti apa Pak Lurah? Ya, jadi tanggapan awal dari masyarakat itu namanya juga masyarakat banyak ya. Ada yang mau ke depan mau jadi apa sih? Mau dibikin seperti apa? Itu masih menjadi tanda tanya. Karena apa Mas Fikri? Ini perlu kami sampaikan. Iya. Pengertian ya. Bukan masalah ketidakmengertiannya. Jadi pasca Pelkades ini kan mungkin bau-bau politiknya itu kan masih hangat. Artinya kubu-kubuan. Masih kubu-kubuan. Ya. Akhirnya saya sampaikan kepada mereka-mereka, baik itu rapat RT atau rapat PRW. Pesan saya yang pertama adalah hilangkan pasca Pelkades. Jadi tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan Pelkades. Saya ini sudah terpilih ya sudah miliknya masyarakat. Kami tidak ada pengkotak-kotakan masyarakat. Kalau ini mau sukses. Sehingga ide ini tercetus dengan adanya teman-teman Pak Darwis yang saya bentuk dan kami SK-kan, kita ajak bersama-sama untuk mewujudkan desa wisata ini. Dan alhamdulillah Cengkir Manis pertama kali menjadi sejarahnya Desa Tanjung Rejo. Mudah-mudahan ini menjadi sejarah untuk kedepannya menjadi destinasi yang bisa benar-benar kita kembangkan dan bermanfaat untuk masyarakat. Dan alhamdulillah yang mulai awalnya beberapa yang pesimis sekarang menjadi optimis. Sekarang sudah bisa melaksanakan. Artinya ternyata ada pengaruh nyata. Betul. dari apa ide yang
yang diwujudkan Iya. dalam bentuk seperti ini ternyata memang sesuai dengan tujuan awal, yaitu memberikan aktivitas dan terlebih meningkatkan pendapatan masyarakat kan. Ya, secara tidak langsung itu sudah dirasakan masyarakat kami. Dan Sebab ini nanti kalau misalnya ketika ada banyak pengunjung, tentu dari segi parkirnya, mungkin orang yang meremo balon, meremo ini kan macam-macam, ya, ini mesti betul. akan tercover semua Pak Inggi ya. Nah, sebenarnya potensi wisata apa saja yang ada di Tanjung Rejo ini Pak Inggi? Ya, jadi potensi wisata yang di tempat kita ini, jadi untuk pesona alamnya insya Allah kita tidak kalah dengan daerah yang lain. Tinggal bagaimana kita untuk menggiatkan potensi-potensi yang ada di Tanjung Rejo. Jadi di sana di Cengker Manis itu sudah ada beberapa destinasi wahana wisata yang sudah jalan. Yang pertama itu ada kano itu permainan air, terus perahu motor juga ada, flying fox juga ada, playground juga ada, dan yang paling viral, paling rame dan sekarang juga sudah banyak pemesan itu adalah river tubing. River tubing itu permainan air, mungkin kalau di Jogja kayak di Gua Pindul. Kalau di sini river tubingnya pakai satu ban dan itu untuk satu peserta. Dan alhamdulillah itu sudah lumayan banyak untuk river tubingnya. Cuman sekarang ini karena ada dua faktor yang agak menghambat Mas Fikri. Jadi cuaca dan mungkin agak meningkatnya COVID ini yang menjadi berkurangnya hambatan ya. Menjadi hambatan kita. Kalau kemarin sebetulnya dengan protokol kesehatan yang sudah kita jalankan setiap di hari Sabtu Minggu itu sudah luar biasa. Katakanlah 1.500 sampai 2.000 pengunjung sudah bisa datang ke tempat kita di Cengker Manis itu. Dan ini kita baru merencanakan mengkonsep tempat-tempat yang akan kita rencanakan untuk menjadi destinasi wisata yang lain di Desa Tanjung Rejo. Kalau untuk promosinya Pak Kris, kira-kira agar Cengker Manis ini bisa go, ya minimal Kudus dan sekitarnya. Ini melalui media yang seperti apa supaya ini bisa cepat mungkin diketahui oleh masyarakat bahwa ketika misalnya mau berwisata yang seperti ini itu tidak perlu jauh-jauh ke Tanjung Rejo saja kan begitu. Artinya sudah ada banyak macam yang mungkin disukai baik anak-anak maupun remaja tentu kan begitu. Seperti apa promosinya Pak Kris? Jadi promosi yang kita lakukan ini kemarin memang kita banyak menggunakan teman-teman media yang ada di Kabupaten Kudus, baik itu media cetak, media online. Ini kita ajak berkomunikasi untuk bantu publikasinya destinasi yang kita bikin ini. Dan terlebih di luar itu kami dari teman-teman Pak Darwis kami sarankan dan sudah beberapa kali kami menggait teman-teman dari travel juga, biro-biro wisata. Dan hari Sabtu kemarin itu baru kita kirimkan 2 pengurus Pak Darwis kita untuk mengikuti pelatihan promosi untuk publikasinya sampai ke Rembang kemarin itu juga sudah dilakukan. Jadi tanpa teman-teman media, tanpa teman-teman biro jasa tidak mungkin kita akan bisa secepat ini. Nah, jadi untuk publikasi sementara kita masih mandiri semua. Karena sampai di akhir 2020 ini kami bangun destinasi wisata ini pun dengan anggaran non pemerintah. Dalam arti apa? Belum ada teranggarkan baik dari kami dari pemerintah desa maupun dari pemerintah kabupaten. Itu Mas Fikri. Kalau tadi disebutkan tidak ada campur tangan pemerintah. Apakah itu pemerintah desa, apalagi menggunakan APBD
kabupaten. Lalu untuk mewujudkan bangunan dan fasilitas bermain untuk mendukung Cengkir Manis itu sendiri seperti apa, Pak Kris? Ya. Jadi awal untuk pembuatan destinasi wisata Cengkir Manis ini awal memang kami Pak Fikri bukan bermaksud kita sombong, tidak, tapi kami kepengen mewujudkan yang nyata. Karena kami saat menjabat itu juga masih belajar terkait dengan penganggaran, sehingga kami belum berani, saya selaku kepala desa berani mengambil kebijakan untuk menganggarkan kegiatan tersebut. Karena anggaran kita di tahun 2020 sudah kita tetapkan sebelum 1 Januari. Sehingga saya berupaya menggandeng pihak-pihak luar, sponsor, dan khususnya saya sangat apresiasi, khususnya dengan teman-teman Podarwis dan masyarakat. Untuk bisa membangun lokasi di destinasi Cengkir Manis ini kita swadaya. Ada yang secara materi lumayan. Awal itu kita hanya bermodalkan dengan teman-teman Podarwis itu sekitar 18.700.000 kalau tidak salah. Itu iuran murni dari teman-teman Podarwis. Satu anggota dikenakan 400.000. Jadi 400.000 ini untuk menyupport kegiatan yang sudah kami persiapkan. Untuk kano kita dibantu Pak Haji Arianto, itu sebanyak 10 biji dengan nominal rupiah itu 30 juta. Dari Flying Fox itu dari saya kurang lebih sekitar 27 juta. Perahu motor oleh masyarakat, playground oleh masyarakat, dan yang lainnya. Termasuk tempat yang kita gunakan ini kita bangun sistemnya kerjasama dengan pemilik tanah. Jadi itu bukan asetnya desa tapi miliknya masyarakat yang kita bangunkan dengan Podarwis. Karena dari awal kami sampaikan, saya memberikan ketegasan dengan teman-teman Podarwis. Pengen jadi buruh apa pengen jadi pengusaha? Kalau pengen jadi buruh ya sudah, ini mau kita ambil alih. Masalah untung rugi tanggung jawab di kita. Tapi kalau pengen ini dikelola oleh kelompok, jadi pengusaha, jadi miliknya kelompok, ya harus rodo ono apa ya kalau saya bilang ya rekoso dulu lah. Sehingga nanti sekarang ini alhamdulillah kita sudah mempunyai kas, dan kas ini digunakan oleh teman-teman kelompok untuk pengembangan yang ada di sana. Jadi sekarang ini ada tambahan satu wahana lagi yang baru mulai hari Minggu kemarin, yaitu ATV. ATV ini juga sudah ada di sana termasuk lokasinya. Baru di hari Minggu kemarin itu satu tambahan wahana sudah ada di sana di Cengkir Manis. Kalau ini kan artinya tadi Pak Lurah menjelaskan bahwa ini adalah murni ide dan gagasan Pak Kepala Desa yang kepingin menjadikan Desa Tanjung Rejo ini tampil beda dengan memanfaatkan potensi yang ada, dan ini sudah dikerjasamakan dengan potensi masyarakat yang ada kan begitu. Yeah. Lalu kalau mungkin masyarakat boleh tahu untuk nama, memilih dan menetapkan nama ini Cengkir Manis ini sebenarnya maknanya apa, Pak? Jadi gini Mas Fikri, saya sendiri itu awalnya kasih nama Cengkir Manis ini sendiri itu pun tidak hanya asal ya. Kita melihat histori, sejarah lokasi itu dulunya seperti apa. Ya, karena kita orang Jawa tidak bisa melepas adat kebudayaannya kita. Jadi kami ajak berumbuk, khususnya sesepuh-sesepuh yang ada di wilayah Kedung Mojo yang berketempatan itu yang di Cengkir Manis itu namanya Cengkir Manis. Kebetulan nama Cengkir Manis itu dulu sejarahnya sepanjang Sungai Logong yang ada di destinasi wisata Cengkir Manis itu pinggir-pinggir sungai di situ itu dulu banyak tanaman cengkir atau kelapa yang kecil-kecil itu. Saya tanyakan waktu itu kok bisa dinamakan Cengkir Manis itu piye sejarahnya? Ternyata itu tadi banyak tanaman kelapa, cengkir itu, dan saat petani-petani masyarakat Tanjung Rejo pergi ke hutan, ke lahan pertaniannya beliau-beliau maupun termasuk yang punyanya perhutani, itu di saat dia waktu istirahat saatnya duhur, jam 12-an itu saatnya istirahat siang itu,
siapapun yang mencari dari hutan itu, kalau misalkan pengen minum atau pengen makan, itulah baik itu tanamannya dari masyarakat siapa itu dipakai, diambil untuk diminum. Artinya sudah ada komitmen bahwa pokoknya siapapun yang haus, betul, menikmati ya, cengkir. Betul. Kan? Dan itu termasuk ada tambahannya, ada namanya lecok makanannya itu. Jadi saya sendiri kemarin sempat mencoba. Saya sempat kemarin tanya Pak Fikri. Jadi saya juga sempat mempraktekkan sedikit. Lecok ini ternyata itu kalau masyarakat kita yang ke hutan itu dia lapar, cukup ambil bambu dipotong, dikasih daun-daunan, bisa dari daun ketela, bisa dari daun pepaya, bisa dari daun bayam, itu dicampur dengan udang sungai. Dicampur dengan udang sungai, semua alami, semuanya alami, cuman pakai garam kalau waktu itu, cuman pakai garam hanya untuk asin-asin aja, itu dimasukkan ke bambu itu, dibakar. Nah, setelah dibakar itu matang, dia makan sambil pakai cengkir itu tadi untuk minumnya. Minumnya cengkir, betul. Makannya lecok. Dan lecok ini sebenarnya terdiri dari apapun yang ada di hutan, kemudian dikumpulkan. Ya berarti petani atau perambah hutan itu sendiri hanya membawa garam dong. Hanya membawa garam, dan itu faktanya seperti itu. Dan ini mudah-mudahan di tahun 2021 ini kaitannya dengan lecok ini saya bisa ngetrenkan lagi, Mas Fikri. Artinya untuk wisatawan yang ke Cengkir Manis ini tentu sajiannya harus makanan yang khas juga ya. Lecok, minumnya kelapa muda. Kelapa muda kan begitu. Lalu sejak berdiri sampai sekarang ini kira-kira wisatawan yang sudah pernah berkunjung atau pernah datang ke wisata Cengkir Manis ini sebanyak apa, Pak? Alhamdulillah, Mas Fikri. Jadi kemarin-kemarin sebelum COVID agak meningkat lagi dan cuaca tidak ekstrim seperti ini, alhamdulillah setiap hari kita eksisnya terutama hari Sabtu Minggu. Sabtu Minggu ya. Kita eksisnya terutama hari Sabtu Minggu, dan alhamdulillah di Sabtu Minggu itu pengunjung yang masuk ke Cengkir Manis ini bisa kami data melalui data kami di teman-teman pengurus Pok Darwis itu bisa di angka 2000 lebih, Bang. Bisa 2000 lebih ya, di hari Sabtu dan Minggu. Di hari Sabtu dan Minggu itu. Kalau di hari Sabtu kurang lebih kisaran 500 sampai 1000. Kalau yang di hari Minggunya 1500 sampai 2000. Kalau dari mungkin data yang masuk tentu kira-kira dari 2000 pengunjung ini hampir kebanyakan asal muasalnya ini dari Kudus sendiri atau mungkin sudah ada yang dari luar kota? Sudah ada yang dari luar kota. Jadi memang mayoritas yang masih dominan memang dari masyarakat lokal. Dalam arti lokal ini Kabupaten Kudus, Karesidenan Pati, dan sempat beberapa setiap event minggu sebelum cuaca seperti ini ada satu rombongan itu dari Bali. Dari Bali itu kurang lebih sekitar 8 sampai 10 orang. Itu terakhir 2 bulan terakhir itu segitu. Terus yang terakhir dari Bandung, Semarang, Cilacap, itu juga ada yang sudah ke sini. Hampir rata-rata tertarik untuk kegiatan yang river tubingnya itu tadi. Artinya menarik ya. Kemudian mungkin masyarakat juga pengen tahu kira-kira fasilitas apa saja sih yang disediakan oleh pengelola wisata ini ketika ada misalnya orang yang pengen berkunjung itu fasilitasnya apa saja? Mungkin kalau haus lapar ini mungkin ada warung makan atau mungkin seperti apa Pak Lurah? Ya, kalau fasilitas di sana kami standarkan.
namanya untuk fasilitas umum, kamar mandi ada, MCK sudah kita ya. MCK sudah kita siapkan. Untuk musola juga sudah kita siapkan. Terutama adalah untuk warung-warung di sana yang lagi tren di sini itu keong serutup. Yang lagi tren di Cengkir Manis itu keong serutup. Ya, dan alhamdulillah untuk warung-warung yang pertamanya 1-2 warung sekarang sudah banyak menjamur di sana. Khususnya baik yang area di dalam Cengkir Manis maupun yang di luar Cengkir Manis. Sebetulnya saya sendiri agak malu Bang Fikri. Jadi kadang kita melihat dengan keterbatasannya Cengkir Manis ini, saya sendiri juga kadang malu. Karena apa? Karena infrastruktur yang di sana ini belum menunjang sekali. Contoh akses menuju ke Cengkir Manis itu ada kurang lebih sekitar 150 meter ini belum, masih berjalan tanah. Lokasinya pun masih tanah bawahnya. Dan insya Allah di tahun 2021 ini kemarin kami khususnya dari pemerintah desa susah payah untuk mencarikan bantuan, dan alhamdulillah untuk 2021 kami mendapatkan support dari pemerintah provinsi, Pak Gubernur. Karena kita juga sudah ber-SK Bupati, kami mendapatkan bantuan 100 juta Bang. 100 juta dan ini untuk infrastruktur. Jadi untuk yang 100 juta ini nanti sesuai dengan petunjuk teknisnya itu nanti akan kita gunakan untuk pengembangan yang ada di Cengkir Manis. Dan kami yang dari desa melalui dana desa yang sudah tersedia ini nanti untuk kita kerjakan untuk infrastrukturnya. Jadi untuk menunjang kegiatan pariwisata yang ada di sana ini nanti insya Allah di tahun 2021 akses jalan pengembangannya ada di Cengkir Manis insya Allah akan beda dengan tahun 2020 ini. Lebih sempurna lagi. Lebih sempurna lagi. Kalau di Cengkir Manis ini Pak Lurah, kira-kira cocoknya ini untuk pasangan muda-mudi atau untuk anak-anak atau bahkan orang-orang yang sudah manula ini juga cocok berwisata ke Cengkir Manis? Ya, jadi alhamdulillah karena kita selalu memantau kegiatan yang ada di sana. Jadi untuk semua kalangan Bang. Iya, lansia juga. Lansia juga oke. Jadi jangan sampai pakai flying fox itu takut. Jadi untuk keluarga pun sangat cocok di sana. Karena hampir rata tempat itu ada tanamannya jati. Di bawah pohon jati semua di sana itu. Jadi insya Allah untuk wisata keluarga sangat cocok sekali di Cengkir Manis ini. Kalau perlu dari rumah sudah membawa bekal, nanti mungkin pakai tikar, makan dengan keluarga, cocok ya? Cocok. Semua rata-rata seperti itu. Jadi perkembangan kita lihat itu warung juga tetap ramai, kadang keluarga atau pengunjung yang ke sana juga kadang ada yang membawa perbekalan sendiri. Iya. Itu mungkin lebih pengen makan bareng tapi yang deket ning nyaman, itu cocok ke Cengkir Manis kan gitu ya. Mungkin Pak Kades ini ya mungkin kira-kira ada larangan-larangan ketika misalnya kita berkunjung ke wisata Cengkir Manis, seperti apa misalnya ada larangan itu? Ya, yang jelas larangan kami yang utama karena ini menjadi satu komitmen saya selaku kepala desa dengan tokoh-tokoh masyarakat yang di sana, kita memang larang untuk dipakai minum-minuman, minuman keras ya, bermaksiat, itu memang kita larang keras. Ya, jadi mulai sepanjang akses yang kita gunakan untuk wisata ini, mulai dari di bawah hilirnya Bendungan Logung sampai di lokasi Cengkir Manis dan mudah-mudahan kesemuanya lah ya. Ini untuk kegiatan maksiat, perjudian, untuk pakai minuman keras ini kita larang keras. Iya, betul-betul diawasi. Betul-betul kita awasi. Artinya ketika kedapatan bahwa ada yang membawa atau mengonsumsi larangan-larangan itu tentu akan ada sanksinya kan? Jelas. Jadi kita memang larangannya memang secara larangan masyarakat ya, ibaratnya apa memang sanksi masyarakat. Sanksinya sanksi masyarakat itu tegas kita, karena itu menjadi satu komitmen saya dengan tokoh-tokoh agama khususnya yang ada di Desa Tanjung Rejo.
Jadi kalau misalnya kita bicara tentang ke depan ya, artinya ketika wisata Cengkir Manis ini sudah go, artinya banyak wisatawan yang berkunjung, bahkan ini menjadi satu destinasi wisata di Kudus misalnya. Kebetulan Kudus ini kan sudah punya wisata religi ya, ziarah ke Sunan Kudus, ziarah ke Sunan Murio. Kalau misalnya nanti para peziarah itu pokoknya yang rampung ziarah Kanjeng Sunan Kudus, Kanjeng Sunan Murio, nanti istirahatnya ke Cengkir Manis misalnya. Ketika misalnya ada kunjungan, luapan kunjungan yang seperti itu, kesiapan dari Pok Darwis sendiri seperti apa, Pak Kades? Ya, artinya itu, ini kan tidak menutup kemungkinan, karena Kudus ini sudah punya. Cuma ketika sampai saat ini peziarah itu pokoknya anggerbar selesai ziarah ke Sunan Kudus, Sunan Murio, bablas. Ya. Tidak ada mampir kemana-mana, kan begitu. Kalau misalnya nanti ini sudah menjadi satu paket wisata ziarah religi, kemudian nanti makannya istirahat di Cengkir Manis misalnya, kesiapan seperti apa? Itu sudah kita pertimbangkan dari awal. Karena dari awal itu setelah pertama viralnya Cengkir Manis ini, justru banyak teman-teman Pok Darwis menolak pengunjung dari luar kota. Awalnya menolak. Karena awal menolak ini ternyata Pok Darwis mempunyai satu kendala terkait dengan tempat parkir. Apabila yang berkunjung itu menggunakan bus ya. Dan akhirnya kami memberikan solusi. Karena kebetulan di aksesnya Cengkir Manis ini ada satu lahan milik PSDA di Bendung Kecil Seles itu yang sekarang kosong, dan itu di pinggir jalan itu kami akan kita tempatkan di sana. Dan untuk kesiapan teman-teman Pok Darwis, insya Allah sekarang mau 1, 2, 3, 4, 5 bus pun kami sudah siap. Kami sudah siap, karena itu sayang rasanya kalau menolak pengunjung, karena itu rezeki. Jadi sekarang teman-teman Pok Darwis sudah siap, kesiapannya pun juga sudah matang. Iya, artinya untuk masyarakat dimanapun berada, ketika misalnya kebetulan ada wisata religi, ziarah ke Sunan Murio, Sunan Kudus, kalau misalnya mau merefreshing rombongan ini, silahkan ke Cengkir Manis. Kami persilakan datangi saja tempat kita. Fasilitas apapun ada di sana, dan mungkin untuk tiket masuknya juga masih standar ya Pak? Masih standar, Berapa kalau masuk per orang atau per rombongan itu? Tiket masuk itu satu orang 5.000. 5.000. Cuman 5.000 itu pun untuk sepeda. Ini terusan. Artinya kalau misalnya kita mau main ini itu masih beda. Jadi ada harga. Hanya tiket masuknya saja itu 5.000. Ya, jadi tiket masuk 5.000, nanti kalau main apapun tergantung nanti dari pengunjung itu di masing-masingnya, di masing-masing destinasinya. Iya, jadi artinya Cengkir Manis betul-betul sudah membuka kesempatan dan sudah siap ketika nanti ada kunjungan dari rombongan bus-bus itu gitu. Ya tentu mungkin masih banyak yang harus disempurnakan, terutama keterlibatan masyarakat, karena apapun, sebaik apapun daerah wisata, ketika masyarakatnya ini tidak mendukung dalam arti keramah tamahannya, kesopanannya, atau mungkin jaminan keamanannya, ini juga harus secara bersinergi, harus betul-betul sesuai dengan tujuan awal. Pak Kades,
mungkin salah satu mewujudkan destinasi wisata ini kan bagian kecil dari visi misi Pak Kades saat mencalonkan diri ya. Tentu yang ingin masyarakat tahu kan jangan sampai Pak Kades ini terlalu berkonsentrasi ke satu kegiatan ini, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain yang mungkin juga tidak kalah pentingnya ini akan terabaikan kan begitu. Betul. Seperti apa Pak Kades agar bisa melaksanakan tentunya sudah ada program jangka pendek, menengah dan panjang kan begitu. Betul. Mungkin destinasi wisata ini bagian dari program menengah panjang karena tidak mungkin ini akan sempurna dalam satu periode kepemimpinan Pak Kris kan begitu. Ya, Tentu betul. nanti akan berkesinambungan Betul. jauh kan begitu. Kalau untuk program mensejahterakan masyarakat selain dari destinasi wisata ini, program seperti apa Pak Kris yang sudah dijalankan dan yang akan dijalankan? Jadi gini Bang Fikri, memang desa wisata ini menjadi salah satu program visi misi saya ya untuk saat mencalonkan diri. Tetapi di tahun 2020 ini banyak kegiatan-kegiatan sesuai dengan visi misi saya yang sudah kami laksanakan. Kami berikan salah satu contoh. Di luar guru madin, di luar guru madin ini biasanya guru ngaji yang ada di rumah-rumah. Ini kami berikan insentif bulanan. Karena menurut kami ini sangat penting. Karena apa? Ini kaitannya dengan akhlak. Kaitannya dengan moral anak. Jadi untuk guru ngaji di luar guru madin yang ada di desa kami, setiap bulannya kita berikan insentif. Terus program yang sudah berjalan, kita memberikan sarana prasarana pemakaman untuk masyarakat kami yang mendapatkan musibah meninggal dunia. Untuk yang muslim itu terkait dengan patok, mori, ubur rampe, ini juga kita siapkan dari desa. Kita sediakan dari desa. Tidak melihat itu orang kaya atau orang miskin. Kalau semua masyarakat Tanjurjo kalau yang mau. Yang mau ya. Dan di 2020 ini awal kami anggarkan kurang lebih sekitar 50 paket. Dan di perubahan kami tambahkan lagi 50 paket. Dan kebetulan di tahun 2020 ini lonjakan meninggal ini cukup besar di Tanjurjo. Pandemi ini ya. Tidak hanya karena pandemi Bang Fikri. Jadi kebetulan saja di tahun 2020 ini agak meningkat. Kalau pandemi ini kan hampir bisa kita katakan ubur rampe itu tidak terpakai. Tidak terpakai karena sudah protokol kesehatan. Protokol kesehatan sudah jalan. Tapi mungkin sampai di hari ini itu hampir 100 yang sudah terserap. Padahal kita baru bisa menganggarkan kurang lebih 100 paket. Mudah-mudahan di akhir 2020 ini sisa barang yang ada ini tidak akan mengganggu sampai berlanjut ke 2021. Karena di 2021 ini kan tinggal menunggu hari saja. Dan ini kami baru berproses pembahasan RAPBDes di tahun 2021 baru kita susun untuk kegiatan program visi misi di luar desa wisata hampir bisa kami jalankan di tahun 2020. Tinggal yang tahun 2021 ini nanti tinggal penambahan kegiatan-kegiatan yang lain seperti disabilitas dan lain sebagainya. Kelompok ini juga menjadi perhatian khusus kita. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir ketika melihat perubahan Tanjung Rejo seperti ini kemudian Kadesnya hanya konsentrasi di destinasi wisata ini, sementara program-program kesejahteraan yang lain terabaikan kan begitu. Tetap Pak Inggi sesuai dengan visi dan misinya tetap jalan melaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan. Tentu juga ini hasil rembukan dari seluruh perangkat RT RW, BPD sesuai dengan APBDes yang ada kan begitu. Terakhir Pak Kades, sebenarnya visi misi dari
cengkir manis sendiri itu seperti apa? Kalau visi misi cengkir manis ini gini Pak Fikri. Jadi destinasi wisata yang ada di Tanjung Rejo ini nanti banyak yang akan kita munculkan. Ya. Kita memang step by step. Kita berusaha untuk menyuguhkan ke masyarakat umum, masyarakat luar ini, oh Tanjung Rejo ini loh. Setelah ada cengkir manis ada ini, ada ini, ada ini. Ini yang sudah kami persiapkan. Jadi harapan kami visi misi yang ada di cengkir manis ini dengan teman-teman Pok Darwis yang dengan kompaknya, dengan bersusah payahnya, walaupun belum honor pun mereka masih mau untuk mengembangkan yang ada di cengkir manis. Harapan kami khususnya yang di cengkir manis, kami sekarang ini sudah mulai ada hambatan Bang Fikri. Hambatan kami lokasi yang kita gunakan ini sudah minim. Ya, dalam arti apa? Lokasi yang mau kita tambah wahana-wahana yang lain ini sudah tidak memungkinkan. Dan alhamdulillah dengan adanya tambahan satu wahana mulai di hari Minggu itu, kemarin ada satu warga kami yang menyuguhkan kembali lahannya untuk digunakan destinasi wisata cengkir manis. Dipersilahkan. Ya. Dan itu kurang lebih luasnya ada kalau sekitar 2000 meter persegi lebih. Itu sudah dipersilahkan dan itu juga sudah ada MOU kerjasamanya dengan pengelola Pok Darwis. Itu sudah ada. Ya. Kalau sampai saat ini campur tangan pemerintah Kabupaten Kudus melihat potensi wisata di Tanjung Rejo seperti ini, terlebih dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini komunikasinya sudah seperti apa Pak Kris? Jadi gini Pak Fikri, komunikasi dengan Dinas Pariwisata wajib karena apapun itu orang tua kita, ya apapun itu kita orang tua kita. Jadi di tahun 2020 mungkin dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sudah mempunyai target-target tersendiri ya terkait dengan 15 desa yang sudah ber-SK Bupati. Tetapi kemarin kami sampaikan dengan Dinas Pariwisata bahwa ini loh Tanjung Rejo yang tanpa diduga-duga, tanpa direncanakan oleh dinas, kita sudah mampu seperti ini dengan swadaya kemampuan kita sendiri. Tidak ibaratnya tidak mengharap ayolah dibantu seperti ini, tidak, karena di situ memang jelas ada regulasi aturan yang harus dijalankan. Dan komunikasi terakhir kami minta dengan Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Pariwisata, harapannya kami mulai dari kegiatan-kegiatan simulasi, kegiatan sosialisasi, tentunya karena kita ini juga baru lahir masih minim pengalaman, khususnya teman-teman Pok Darwis, ini yang kami harapkan. Jadi tidak hanya sebatas sosialisasi kegiatan-kegiatan yang mendukung, tetapi kami berharap harus dari pemerintah dipromosikan ya. Betul, paling tidak dibantu untuk promosinya oleh Dinas Pariwisata, dibantu untuk kegiatan-kegiatan yang lain seperti desa-desa yang lain. Harapannya seperti itu Pak Fikri. Masyarakat Kudus dan sekitarnya kita sudah banyak mendapatkan informasi dari Pak Kepala Desa Tanjung Rejo bahwa di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus ini ada destinasi wisata baru. Tentu tadi sudah banyak yang diceritakan dan destinasi wisata ini tidak hanya cocok untuk kalangan remaja untuk berselfie dan bercengkerama dengan calon-calonnya, akan tetapi untuk anak-anak juga masuk, bahkan untuk manula seperti saya ini juga sangat cocok untuk untuk bersantai, mengendorkan seluruh keletihan dan mungkin di wisata cengkir manis ini juga sangat elok dan sangat cocok lah ketika ada rombongan satu keluarga kemudian membawa bekal sendiri, ora ketang, mungkin tahu tempe goreng dan sambal. Pokoknya kalau sudah dibawa ke cengkir manis nanti rasanya akan berbeda. Tempe tahu itu kan begitu. Dan ada satu lagi yang mungkin khas di cengkir manis. Nah, nanti juga akan dikembangkan oleh Pok Darwis di cengkir manis ini, ada makanan khas yang kuno ya, lecok. Ini adalah
terdiri dari daun-daunan dan macem-macem yang harus pokoknya wis dadi siji, masukkan bambu kemudian dibakar, bambu itu dipecah menjadi makanan dan minumnya nanti cengkir kelapa muda, es kelapa muda kan begitu. Betul. Ini tentu akan menjadi satu satu pengalaman yang mengasihkan. Dan jangan lupa di Cengkir Manis ini juga banyak warung-warung yang menyediakan keong serutup ya. Keong serutup. Mungkin ini cocoknya untuk anak-anak muda. Kalau manula yang sudah tidak punya gigi nanti tidak bisa nyerutup. Oke, masyarakat Kudus dan sekitarnya, demikian ya mungkin jagung kita dengan Pak Kepala Desa Pak Christian Rahadianto yang mungkin punya ide-ide cemerlang untuk menambah destinasi wisata baru di Kabupaten Kudus, karena Kabupaten Kudus sudah punya wisata religi yang mendunia. Ada Menara Kudus, ada Gunung Muria. Siapa tahu nanti kalau ada panitia ziarah ke Wali Songo ini, termasuk ketika sampai di Kudus nanti istirahatnya di Cengkir Manis. Kita doakan mudah-mudahan Cengkir Manis nanti akan bisa berkembang lebih bagus lagi dan akan mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat Tanjung Rejo khususnya, terlebih masyarakat Kudus dan sekitarnya. Amin. Terima kasih masyarakat Kudus, tetap bersama saya Tumenggung Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.